forensik yang sering membagikan kisah-kisah mistis di sosial media yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Orang meninggal masih bisa jadi pasien? Masih dianggapnya pasien atau korban lah gitu. Kayak tadi Bang Radit kan bilangnya, ini pasiennya udah gak bisa ditanyain lagi ya. Emang enggak, tapi kita yang berbicara buat mereka dari bukti-bukti yang ada di badannya gitu. Kita lihat, ini kira-kira kenapa nih gitu. Dari bukti itulah yang berbicara ke kita. Jadi katakanlah ada orang meninggal di sebuah rumah, ya kan? Itu gimana? Kan bisa aja keluarganya bilang, oh ya dia meninggalnya jatuh dari tangga. Oh ya. Gimana rangkaiannya sampai polisi bisa kayak, ini kayaknya harus ke dokter forensik nih. Itu menariknya di situ kadang-kadang memang misalkan TKP-nya itu saksinya terbatas, kita mesti cermat sekali misalnya kita mau meriksa. Karena ada juga Mas, orang tuh ditemukan di pinggir jalan, dibilangnya diduga ini kayaknya jatuh dari motor gitu. Tapi itulah pintar-pintarnya dokter melihat pola lukanya. Kan itu kan meninggalnya gak wajar tuh, pasti diperiksa oleh dokter forensik. Nah ketika saya periksa itu saya lihat yang namanya luka-luka itu kan biasa kalau kecelakaan pasti daerah yang kebuka gitu kayak wajah gitu. Tapi waktu si korban ini saya ketemu ada lukanya kok di leher, memar gitu jelas sekali. Dan itu hampir gak mungkin orang itu kecelakaan lukanya di sini karena kan terlindung nih. Dan ternyata saya ditelusuri beneran. Waktu dia jatuh di situ dia dalam keadaan meninggal dunia. Dari ceritanya penyidik, orang yang sehat atau out of nowhere tiba-tiba dia ngedrop dan jatuh. Dan waktu misalkan racunnya ditelan emang kelihatan di sekitar mulutnya itu. Oh jadi kalau racun ditelan itu ada indikasi di mulut? Kalau racunnya mengiritasi mulut ya. Karena kebetulan yang dipakai saat itu memang racun yang mengiritasi saluran pencernaan. Jadi kelihatan. Dan ada untungnya waktu itu ada saksinya juga gitu. Dia mau minum sesuatu, minum air. Dan tiba-tiba aja dia mengeluh kesakitan, mulutnya pahit. Sempat lari, jatuh dan gak lama meninggal. Siapa pembunuhnya ternyata? Itu pembunuhnya orang terdekat. Keluarga? Orang terdekat dan motifnya dendam. Orang yang itu, yang pelakunya pura-pura baik gak? Oh sangat pura-pura baik. Oh kelihatan? Waktu dokter ngeliat? Oh enggak, waktu itu dia kalau gak salah sempat datang mengantar. Tapi gak lama kemudian dia pulang dengan alasan saya mau mengurus pemakaman orang ini gitu. Katanya keluarganya itu pada saat itu dia sampai yang membantu pemakaman dari awal sampai akhir. Tapi setelah itu dia merasa sudah aman, dia pergi. Gitu. Padahal saat itu penyidikan masih berlangsung dan waktu saya lakukan otopsi memang jelas ada racun yang jumlahnya mematikan di situ. Dan tanda keracunan racun tipe ini itu khas sekali. Itu pakai racun apa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ya, cyanida. Oh pakai cyanida. Oh berarti lazim dong cyanida dipakai untuk meracuni orang? Enggak juga karena waktu itu kayaknya orangnya menganggap itu bisa jadi pembunuhan yang sempurna. Cuma gara-gara dia melihat beberapa berita menggunakan racun jenis ini.